Nama buah iblis yang dimakan Kaido akhirnya terjawab dalam chapter minggu ini. Lalu apakah hal ini lantas ada hubungannya dengan julukan sang makhluk terkuat? Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas One Piece chapter 999. Diawali dengan sebuah kilas balik yang melibatkan Yamato dan Ace. Mereka berdua terlibat sebuah pertarungan. Ace datang ke Onigashima dengan niat untuk membunuh Kaido. Namun setelah dia dan krunya sampai, ternyata Kaido bersama para petingginya sedang pergi. Yamato menuturkan bahwa di Onigashima saat itu sudah tidak ada siapa-siapa kecuali para Kroco yang kemudian telah dihabisi oleh Ace. Setelah memperkenalkan diri, Ace bersama krunya sempat terkejut ketika mendengar Yamato menyebut Kaido sebagai ayah. Ketegangan pun berlanjut manakala Yamato sedikit emosi melihat kelakuan Ace yang dianggapnya sudah sangat keterlaluan dengan semua kerusakan yang telah diperbuatnya. Meski Yamato merasa bukan kewajibannya untuk melindungi Onigashima, namun pada akhirnya dia mau meladeni Ace. Sebelum pertarungan mereka dimulai, anak buah Ace berpamitan terlebih dahulu meninggalkan pulau untuk mengembalikan anak-anak yang sebelumnya telah diculik. Sekarang tinggal mereka berdua menyelesaikan masalahnya. Sesaat Ace sempat melirik borgol yang ada di tangan Yamato. Dia sepertinya paham dengan situasi yang dialami oleh Yamato. Ace tidak ragu untuk melabeli Yamato sebagai karakter yang kuat. Dia beranggapan bahwa Yamato setidaknya berada di level seorang kapten. Anggapan ini didasari atas pernyataan Ace yang mengatakan bahwa dirinya menolak percaya jika tokoh seperti Yamato bukanlah seorang kapten. Ditambah lagi meskipun tangan Yamato terborgol, namun dia masih bisa mengimbangi Ace di sebuah pertarungan. Duel keduanya berlangsung cukup alot. Masing-masing dari mereka mempertunjukkan kemampuan terbaiknya. Dengan kekuatan buah iblis merah-merah Nomi, serangan Ace masih mampu ditahan oleh Yamato, yang mana dia hanya mengandalkan sebuah gada saja. Nah, di tengah-tengah pertarungan mereka, Ace seketika mengomentari Yamato terkait kebenciannya terhadap sosok ayahnya. Menurut Ace, kita dilahirkan memang tidak bisa memilih seorang ayah. Apa yang dikatakan Ace semua ini berawal dari borgol yang mengekang Yamato. Tangannya yang terikat membuat benih kebenciannya pada Kaido semakin tumbuh. Meski begitu, Ace merasa ada yang salah dengan diri Yamato. Semua perlakuan Kaido pada Yamato membuat segalanya semakin suram. Bahkan hati Yamato pun seakan sudah terikat. Maksud Ace memunculkan obrolan ini mungkin adalah untuk meyakinkan tekad Yamato untuk menjadi seseorang yang bebas memilih. Sama halnya dengan Ace yang terlahir dengan kebenciannya terhadap sosok ayahnya yaitu Goldie Roger, Ace sendiri bebas menentukan pilihan ataupun sikapnya. Sementara Yamato masih gamang akibat adanya borgol yang mengekangnya. Untuk itulah Ace mencoba meyakinkan Yamato, meski dengan kondisi seperti itu, dia harusnya bisa melakukan sesuatu demi kebaikannya sendiri, sehingga hatinya perlahan mulai terbuka untuk memilih sikapnya sendiri. Dari obrolan inilah Yamato kemudian mengekspresikan kebenciannya dengan menghancurkan patung naga raksasa yang merupakan simbol kebesaran Kaido sambil meneriakkan impiannya untuk bisa pergi dan berpetualang ke laut lepas dengan bebas selayaknya Oden. Setelah melihat aksi Yamato, Ace kemudian menambahkan kerusakan pada patung naga tersebut dengan menghancurkannya menggunakan tinju apinya. Peristiwa tersebut akhirnya menyudahi pertarungan mereka dan dijadikan sebagai bentuk atas terciptanya hubungan pertemanan di antara mereka sambil saling menuangkan sebotol sake. Ya, lagi-lagi sake dalam One Piece merupakan simbol pembentukan sebuah ikatan. Nah, kemudian setelah itu, Ace dan Yamato saling bercerita. Rasa penasaran Yamato terhadap dunia luar akhirnya terjawab melalui obrolan tersebut. Ace menceritakan tentang kemunculan para bajak laut muda yang menjadi perbincangan banyak orang, seperti Kid yang muncul dari South Blue, Law dari North Blue, BG dari West Blue, dan Kaven yang maksudnya adalah Cavendish. Nama-nama tersebut telah menjadi buah bibir bagi kalangan bajak laut maupun angkatan laut. Namun ada satu nama lagi yang menurut Ace akan menjadi tokoh utama dalam menciptakan sebuah badai besar ke depannya, yaitu sosok adinya yang tak lain adalah Monkey D. Luffy. Dari tokoh-tokoh yang sudah disebutkan tadi, Luffy adalah sosok termuda dan paling akhir yang pergi mengarungi Grand Line.
Obrolan tersebut kemudian malah lebih banyak menceritakan sosok Luffy. Dan karena cerita inilah yang kemudian membuat Yamato selalu menunggu kehadiran Luffy di Wano, dan ketika saatnya tiba, dia langsung menyadari Luffy adalah sebagai adik Ace. Nah, adegan selanjutnya beralih ke masa sekarang. Yamato kemudian melanjutkan ceritanya dengan mengungkapkan bahwa dirinya lah orang pertama yang menghancurkan patung naga raksasa. Apa yang dilakukan Ace adalah hanya sebatas sebuah peringatannya untuk Kaido hingga saatnya tiba dia datang kembali. Namun sayangnya peristiwa ini tidak akan pernah terjadi, mengingat Ace sudah lebih dulu tewas, dan hal inilah yang membuat Kaido tidak bisa bertemu Ace. Nah, setelah Momonosuke mendengarkan cerita dari Yamato, dia akhirnya baru menyadari bahwa Yamato adalah anak Kaido. Kejadian lucunya adalah ketika Momo dan Shinobu mencoba untuk menghindari Yamato setelah mengetahui fakta tersebut, mereka berdua sedikit canggung meski harus mengakui bahwa Yamato telah banyak menolong keduanya. Namun kesalahpahaman ini tak berlangsung lama, setelah Yamato berhasil meyakinkan mereka terkait kebenciannya terhadap Kaido dan keberpihakannya pada sisi aliansi saat ini. Selanjutnya adegan beralih ke pihak Nami. Kelompok mereka saat ini sedang pergi menjauhi kejaran Ulti dan Page One. Namun hal ini tidak sepenuhnya berarti mereka melarikan diri, karena sejauh yang kita lihat, kelompok mereka telah membuat suatu rencana. Kemungkinan di beberapa chapter ke depan mereka sudah siap kembali untuk melawan Ulti dan Page One. Nah, di sela-sela kepergian mereka, Tama menceritakan kedekatannya dengan Ace pada Nami. Mulai dari pertemuan pertamanya hingga sampai pada impiannya menjadi seorang kunoichi. Dia terus berlatih tanpa mengetahui peristiwa yang terjadi di luar Wano yang melibatkan kematian Ace. Tama sejatinya sangat meyakini bahwa Ace akan kembali lagi ke Wano. Sayangnya harapan tersebut memang tidak selamanya terwujud. Kesalahpahaman Luffy dalam menanggapi kematian Ace pada akhirnya telah diperbaiki oleh Nami. Menurutnya Luffy memang orang seperti itu. Dia akan mengungkapkan pernyataan yang sebenar-benarnya meski harus menyakiti lawan bicaranya. Nami kemudian menambahkan bahwa peristiwa kematian Ace juga menjadi sebuah insiden yang sangat menyakitkan bagi Luffy. Mendengar semua ini, Tama pun langsung kaget, dan berkat Namilah, Tama akhirnya mengetahui bahwa Luffy adalah adik dari seorang Ace. Sementara itu, ekspresi kejut yang sama pun terlihat dari sisi Momonosuke, di mana ia pun baru tahu ketika Yamato mengungkapkan bahwa Ace adalah anak dari Roger dan merupakan kakak dari Luffy. Melihat kenyataan ini, Yamato sudah tak tahu apa yang harus dikatakan untuk mendeskripsikan pertemuan Momo dan Luffy. Dari banyaknya bajak laut yang ada di luar, justru nama Luffy lah yang berhasil ditemui dan diajak ke Wano oleh Momonosuke. Yamato hanya menanggapi peristiwa ini adalah bagian dari takdir. Dia kemudian menunjukkan kembali buku harian Oden dan mengungkit lagi nama D yang ada pada Luffy. Sementara itu di lantai pertunjukan, Queen terlihat sangat marah atas semua perbuatan Marco terhadap para iblis es. Dia lantas memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan Marco. Tapi peristiwa ini awalnya ragu untuk dilakukan anak buahnya karena bagi mereka Marco sudah menyelamatkannya. Namun semua keraguan tersebut runtuh akibat dampak yang akan mereka terima jika tidak menuruti perintah Queen. Ya, mereka bisa saja mati di tangan si wabah. Marco akhirnya menjadi buruan para prajurit The Beast Pirates. Dia sempat tertangkap, tapi semua itu bukanlah sebuah masalah besar. Mengingat kemampuan Phoenix Marco bisa mematahkan atau tak berpengaruh terhadap tubuhnya sekalipun ia tertusuk. Marco akhirnya menyuruh Robin dan Brook untuk bergegas ke istana. Sementara itu Zoro disuruhnya untuk bersiap-siap. Pada akhirnya Marco berhasil membawa Zoro untuk naik ke atas menuju tempat Kaido. Dalam perjalanan mereka, Marco kembali mengingat kisah masa lalunya ketika Ace meminta Shirohige untuk pergi ke Wano demi mengalahkan Kaido. Sayangnya semua permintaan itu akhirnya ditolak mentah-mentah oleh Shirohige. Dia juga sempat membentak Ace karena sudah sering diperingati namun tetap saja masih belum paham. Kelompok mereka sebenarnya sudah mengetahui berita kematian Oden beberapa tahun setelah peristiwa tersebut terjadi. Menurut Marco,
Mereka bisa saja pergi ke Wano, tapi dengan mempertimbangkan seberapa banyaknya korban yang akan berjatuhan, mereka akhirnya mengurungkan niat tersebut. Ya, pertarungan di antara dua kaisar akan selalu menghasilkan sebuah tragedi bagi masing-masing pihak. Meski salah satu di antaranya keluar jadi pemenang, namun saya kira akan ada efek domino setelah insiden tersebut. Entah itu kekuatan yang lemah yang bisa saja dimanfaatkan oleh musuh-musuh mereka seperti Angkatan Laut, pemerintah dunia, ataupun bajak laut yang ingin mengincar mereka. Nah, Ace masih belum menyerah untuk meyakinkan Shirohige. Dia lantas meminta dirinya sendiri untuk diizinkan pergi sendirian ke Wano. Aksi Ace ini kemudian dikomentari oleh Kurohige. Ya, dia memang dari kecil sudah pernah bertemu dan melihat sendiri seberapa hebatnya Kozuki Oden. Tanpa ragu Kurohige meyakini bahwa Oden adalah sosok yang sangat kuat. Kurohige lalu mempertegas Ace apakah dia benar-benar ingin mengalahkan orang sebesar Kaido. Pertanyaan tersebut justru ditimpali oleh Marco. Menurutnya, Ace melakukan hal ini bukan semata-mata demi ketenarannya. Janji Ace pada Tama maupun Yamato telah membebani dirinya. Untuk itulah Izo dan Marco menyatakan kesiapannya untuk membantu dirinya jika Ace berhasil mendapatkan izin dari Shirohige. Ya, kisah masa lalu ini sedikit membuat Marco merasa bernostalgia. Kembali ke masa kini. Perjalanan Marco dan Zoro akhirnya harus dihadang oleh King dan Queen yang sudah bertransformasi ke bentuk Zoanya masing-masing. Kedua Calamity ini sempat mengintimidasi bahwa perbuatan mereka cukup bodoh karena bisa saja para Akazaya sudah tewas dan kemudian perang ini akan benar-benar berakhir setelah pihak Kaido berhasil membunuh Momonosuke. Marco sama sekali tidak mempedulikan omongan mereka berdua. Dia justru membalikan pernyataan mereka bahwa lawan yang mereka hadapi adalah berasal dari era yang baru. Jika mereka berpikiran seperti itu, maka akan ada kejutan yang menanti untuk bajak laut hewan buas. Perkataan Marco seketika memantik kekesalan Queen. Dia akhirnya menyerang Marco dengan senjata yang ada di dalam mulut Brachiosaurusnya. Tapi jika kita lihat, peluru yang diarahkan pada Marco sepertinya tidak berefek sama sekali. Lain halnya jika peluru tersebut terbuat dari batu laut. Mungkin ceritanya akan berbeda. Nah, selanjutnya ke bagian paling akhir. Di atas kepala tengkorak, Big Mom sudah bergabung bersama Kaido. Keduanya terlihat sedang bersantai sejenak sembari berbincang-bincang terkait perang yang sedang berlangsung. Big Mom lalu memperingatkan Kaido untuk tidak membunuh Nico Robin dengan alasan bahwa dialah orang satu-satunya yang bisa membaca poneglyph. Kaido lalu menimpalinya dengan mengaitkan kekuatan puding yang mempunyai darah keturunan ras mata tiga. Tapi menurut Big Mom, kemampuan tersebut masih belum sepenuhnya bangkit. Obrolan mereka terus berlanjut dan Big Mom mempertanyakan kemana Onigashima ini akan dijatuhkan. Kaido menjawab bahwa pulau ini akan dijatuhkan tepat di atas istana ibu kota bunga karena istana tersebut masih menjadi simbol atas klan Kozuki. Untuk itulah dengan meniadakan istananya, maka segala bentuk yang menjadi simbol dari Kozuki bisa dikatakan sudah habis sepenuhnya. Dan karena inilah Onigashima baru akan tercipta. Big Mom lalu menyinggung tentang keberadaan Rod Poneglyph yang menurutnya telah disimpan Kaido di sana. Namun menurut Kaido, semua ini masih terlalu dini untuk dibicarakan. Kaido seakan-akan merahasiakan keberadaan Rod Poneglyph ini dari Big Mom. Peristiwa ini lantas membuat Big Mom sedikit kesal dan berujung pada pengungkitan kembali hutang seumur hidup Kaido pada dirinya. Fakta mengejutkan akhirnya terungkap di chapter ini. Big Mom mengungkapkan bahwa hutang tersebut berkaitan dengan pemberian buah iblis Mythical Swan Uwo Uwonomi pada Kaido setelah insiden God Valley yang menghancurkan bajak laut Rock. Jadi terjawab sudah buah iblis macam apa yang dimakan oleh sang makhluk terkuat ini. Nah, perdebatan kecil ini terhenti ketika Kaido langsung mempertegas dengan lantang bahwa Big Mom boleh berbicara semaunya asalkan nanti setelah misi mereka berdua mendapatkan One Piece tercapai. Pertanyaannya adalah, apakah mereka berdua akan benar-benar berhasil mendapatkannya?
Sebelum Luffy dan yang lain sampai ke tempat Kaido, sepertinya cerita One Piece akan lebih memfokuskan pada sebuah pertarungan di antara masing-masing pihak. Entah itu saat nanti melawan Tobiropo dan dua Calamity tersisa. Marco dan Zoro sepertinya akan mendapatkan hadangan yang cukup sulit dari King dan Queen. Saya kira jika keduanya mau sampai ke atap, maka pilihannya adalah mereka mau tidak mau harus melewati dua Calamity ini. Mengingat pihak aliansi yang ada di lantai pertunjukan sudah disibukkan dengan perannya masing-masing. Robin dan Brook sedang bergerak ke istana. Chopper sedang memperbanyak vaksin. Sementara samurai pemberontak dan Drake sedang menjaga lantai tersebut dari gangguan kroco yang ingin mengganggu Chopper. Jadi secara tidak langsung, Oda sedang memberikan panggung pertarungan bagi Marco dan Zoro untuk melawan King dan Queen. Entah seperti apa nanti lawannya akan dihadapi masing-masing. Saya sih lebih memilih Zoro akan melawan Queen dan Marco akan melawan King. Rencana apa yang kiranya sudah dibuat oleh Tama? Well, jawabannya akan segera terjadi di beberapa chapter ke depan. Ya, dia adalah sosok penting dalam keterlibatannya di Perang Wano ini. Mungkin skenarionya akan seperti dugaan dari banyak pembaca bahwa Tama akan memanfaatkan kemampuan buah iblisnya untuk menaklukkan para Smile User untuk berada di pihak aliansi. Dengan demikian, meski tidak secara signifikan menambah kekuatan aliansi, tapi jika hal ini terjadi, maka akan terjadi kekacauan besar yang pada akhirnya akan menghancurkan The Beast Pirate dari dalam. Semua petinggi sedang disibukkan oleh lawannya masing-masing. Sementara itu, Smile User yang sudah ditaklukkan akan menjadi tameng bagi aliansi yang sedang melawan para petinggi. Setidaknya peran mereka bisa digambarkan sebagai pengganggu. Nah, beda lagi jika kemampuan Tama benar-benar terbukti bisa menaklukkan Zoan murni. Maka hal ini bagaikan durian runtuh bagi aliansi. Ya, perbedaan level kekuatan antara pihak aliansi dan bajak laut hewan buas akan mengikis sedikit demi sedikit seiring berapa banyaknya jumlah Zoan murni yang akan ditaklukkan nanti. Jadi, kira-kira apa kejutan yang akan diberikan Tama ini? Apakah ini berkaitan dengan penaklukan tadi? Atau mungkin ada hal lainnya? Saya kira sebagian yang sudah membaca chapter ini pada awalnya merasa bingung dengan kemampuan buah iblis Kaido. Secara harfiah, Wowonomi adalah buah iblis ikan. Tapi kenapa secara bentuk Kaido justru berubah menjadi naga? Semua ini adalah bentuk atau kemampuan lain yang dikaruniai pada buah iblis Mythical Zoan yang didasari terhadap sebuah legenda. Jadi saya kira hal ini bisa terpecahkan dengan melihat legenda ikan koi yang bisa berubah ke bentuk naga setelah berhasil melewati sebuah air terjun dalam mitologi Cina. Selengkapnya bisa teman-teman cek di banyak artikel yang mengisahkan legenda gerbang naga. Nah, yang patut digarisbawahi di sini adalah apakah buah iblis tersebut yang melatar belakangi julukan Kaido sebagai makhluk terkuat. Jika dilihat dari sudut pandang antropomorfis atau penggambaran terhadap wujud dan sifat-sifat manusia, maka Kaido saya rasa pantas mendapatkan julukan tersebut. Terlepas dari kelemahan alami buah iblis terhadap air, tipe ikan ini pada hakikatnya adalah penghuni air. Selain daripada itu, dia sendiri bisa berubah menjadi naga, yang mana makhluk yang sangat dipercaya sebagai penguasa udara. Selayaknya pengenalan Kaido pada awal-awal keluarnya dia di cerita utama, Kaido dinarasikan dengan kalimat yang cukup menarik, yang mana di antara makhluk hidup yang ada di darat, laut, dan udara, dialah sosok bajak laut terkuat yang masih hidup. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece 999. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!